Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh tentang bagaimana penggunaan fungsi SUMIF di Excel. Jadi fungsi SUMIF itu digunakan untuk melakukan penjumlahan besarat pada Microsoft Excel. Fungsi SUMIF juga digunakan sebagai rumus penjumlahan dengan sebuah kriteria atau untuk menjumlahkan nilai sebuah range yang memenuhi syarat tertentu. Sebenarnya fungsi SUMIF itu hampir sama dengan fungsi SUM yang menjumlahkan data pada range tertentu. Cuma kalau fungsi SUMIF itu menggunakan atau menjumlahkan data, namun data yang akan dijumlahkan itu harus mengacu pada kondisi atau syarat tertentu. Berikut ini akan saya berikan contoh bagaimana menggunakan fungsi SUMIF tersebut. Nah, di sini saya punya file yang berisikan nilai matematika, ada yang bernilai 75, 66, 89, 88, dan 75. Nah, misalkan seperti ini. Kita simpan misalkan di sel C2 fungsi yang akan kita pakai. Misalkan seperti ini. Sama dengan seperti biasa, kalau misalkan ketika kita menggunakan fungsi, kita bisa klik di sini. Jadi kita SUMIF. Kemudian misalkan range yang akan kita gunakan atau yang kita pakai itu misalkan dari sel B2 sampai ke B6. Kita tinggal tarik saja ke bawah. Nah, sampai ke B6. Kemudian setelah itu koma, kemudian setelah itu kita menginginkan agar penjumlahan yang sel yang 75. Nah, ini. Kemudian tanda kurung tutup. Nah, ini sama dengan. Jadi yang dimaksud 150 itu adalah hasil penjumlahan sel yang nilainya itu 75. Jadi kan ada dua sel. Nah, ini sel B2 dan sel B6. Jadi 75 ditambah 75 berarti 150. Jadi ada dua sel yang nilainya itu 75. Nah, contoh yang lainnya itu misalkan seperti ini. Sama dengan SUMIF. Sama seperti tadi, range-nya itu di blok. Nah, ini range yang akan kita pakai. Kemudian koma, tanda kurung. Kemudian di sini misalkan lebih besar dari 80. Tanda kurung kembali. Maaf, diulangi kembali sekali lagi. Jadi SUMIF, kemudian dari sini tarik ke bawah, atau misalkan kita ketik saja misalkan langsung B6. Nah, seperti itu. Kemudian koma, kemudian tanda kutip, kemudian lebih besar misalkan ini. Nah, lebih besar ini 80, tanda kutip kembali, kemudian tanda kurung. Nah, ini 177. Yang dimaksud nilai ini adalah hasil dari penjumlahan baris yang nilainya di atas 80. Nah, ini jadi ada dua sel ya ini nih. Sel C3, sel B4 dan sel B5. Jadi adalah 177. Kemudian cara yang kedua tentang bagaimana menggunakan fungsi SUMIF itu. Jadi ketika misalkan kriteria atau range data yang akan dijumlahkan itu misalkan berbeda kolom. Jadi misalkan ada kolom ini, ada kolom nama toko, yang di kolom B kemudian ada kolom nama barang. Nah, ini di sini. Nah,
contoh atau misalkan penggunaan rumusnya itu, misalkan kita simpan saja di sini di sel ini, misalkan sama dengan ketikan rumusnya sum if. Nah, setelah itu kemudian range-nya itu di blok sini dari, nah ini B2 ke B6, kemudian koma. Nah, setelah itu spasi, kemudian tanda kutip itu misalkan Pesona. Pesona itu nama toko ya teman-teman. Nah ini, kemudian koma, kemudian ketik range berikutnya ini. Nah ini, setelah itu kurung tutup. Nah ini 120. Jadi penjumlahan 120 itu adalah penjumlahan barang yang nama tokonya itu sama. Jadi ini nama toko itu toko Pesona. Pesona 1, 2 dan 3. Nah ini hasil penjumlahnya ini. 40 tambah 50 tambah 30, totalnya itu 120. Nah ini. Kemudian cara yang terakhir itu cara yang ketiga tentang bagaimana menggunakan fungsi sum if. Nah, contoh yang ketiga itu ketika misalkan fungsi atau rumus sum if itu digunakan dengan menggunakan karakter tanda tanya, tanda bintang sebagai argumen kriteria. Nah, kalau tanda tanya itu mewakili karakter tunggal apapun, sedangkan tanda bintang itu mewakili banyak karakter. Contohnya misalkan di sini. Nah, ini. Ketika misalkan kita, nah di sini sama dengan sum if range-nya yang akan kita gunakan, tarik ke bawah, kemudian koma, tanda kutipnya itu misalkan buku, kemudian klik bintang. Nah, tanda bintang, tanda kutip, koma, kemudian range-nya itu, range berikutnya kita klik tarik ke bawah, sel C2 sampai ke sel C8, kemudian tanda kurung. Nah, 51.000. Jadi yang hasil 51.000 itu adalah penjumlahan dari teks atau kalimat yang awalnya itu ada tulisan buku. Nah, ini berarti ada 1 di kolom B2, di sel B2, kemudian sel B3 dan sel B4. Nah, ini jumlahnya itu adalah 51.000. Nah, fungsi ini lebih berkaitan dengan logika. Jadi hasilnya itu adalah penjumlahan angka dari kalimat atau teks yang ada bukunya. Nah, kemudian misalkan contoh berikutnya, misalkan di sini sama dengan sum if. Nah, setelah itu klik range yang akan kita pakai, kemudian nah ini klik di range, kemudian koma, tanda kutip, kemudian tanda bintang, folio, tanda bintang kembali, tanda kutip, koma, kemudian ini selnya, tarik ke bawah, tanda tutup, tanda kurung tutup. Nah ini 102.000. Nah ini 102.000. Jadi ini adalah penjumlahan dari kolom atau baris yang ada tulisannya folio. Folio itu kan tidak di awal kalimat tapi ada di tengah kalimat. Nah ini ada folio. Jadi penjumlahnya itu ada 102.000. Baik teman-teman, itu mungkin saja yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana caranya menggunakan sum if di Microsoft Excel.